Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Salam dan bahagia. Pada video kali ini, Om Him akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai kebijakan penggunaan jaringan. Video ini adalah materi kedua ya, dari kompetensi atau konsentrasi keahlian untuk sistem keamanan jaringan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Agenda kita hari ini adalah kita akan membahas mengenai kebijakan penggunaan jaringan ya, dari mulai pendahuluan, pengertian, kemudian tujuan, kemudian mekanisme perlindungan pengguna, keamanan data dalam kebijakan jaringan, kemudian contoh kebijakan ya berkaitan dengan penggunaan kata sandi, kemudian juga protokol keamanan data, batasan akses pengguna, kemudian implementasi kebijakan dan praktik ya, dan tantangan dalam pengelolaan kebijakan jaringan sampai dengan studi kasus. Baik, kita ke pendahuluan dari kebijakan penggunaan jaringan. Definisi dari kebijakan penggunaan jaringan ini merujuk pada seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur akses dan penggunaan sumber daya jaringan secara aman dan bertanggung jawab. Kenapa penting? Karena kebijakan ini membantu dalam menciptakan lingkungan digital yang aman serta meminimalisir risiko yang terkait dengan penggunaan jaringan. Konteks penggunaan jaringan, kebijakan jaringan ini relevan di berbagai konteks, baik dalam institusi pendidikan, perusahaan, maupun untuk penggunaan pribadi, demi menjamin perlindungan data dan pengguna. Aturan dan pedoman yang digunakan dalam kebijakan penggunaan jaringan. Kebijakan ini berupa aturan yang harus diikuti oleh pengguna untuk memastikan bahwa penggunaan jaringan dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Kemudian pengertian yang berikutnya terhadap penggunaan yang aman yaitu menekankan pentingnya menjaga privasi pengguna serta mencegah akses tidak sah terhadap data dan informasi sensitif. Yang ketiga adalah etika dalam penggunaan. Jadi ini mendorong perilaku etis dalam penggunaan resource jaringan, termasuk menjaga integritas dan menghormati orang lain dalam ruang digital. Tujuan kebijakan penggunaan jaringan ada 3 tujuan, yaitu yang pertama adalah perlindungan pengguna, yang kedua adalah keamanan data, dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum. Perlindungan pengguna ini menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna, siapapun penggunanya, mengurangi risiko yang terkait dengan pelecehan dan penyalahgunaan jaringan. Dengan keamanan data dipastikan menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna dengan menerapkan langkah-langkah preventif dalam kebijakan. Kepatuhan terhadap hukum menjamin semua kegiatan yang dilakukan di dalam jaringan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Baik, ini kita masuk ke mekanisme perlindungan pengguna. Ada sistem pelaporan, yaitu penyediaan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran kebijakan atau perilaku mencurigakan dalam penggunaan jaringan. Jadi ada sistem notif ya. Dan ini mungkin kalian sering temukan ketika akun sosial media kalian atau akun email kalian itu terjadi aktivitas login atau ada orang lain yang berusaha login ke akun kalian di daerah tertentu yang mencurigakan, pasti pada perangkat kalian ada notifikasi tersebut ya.
Itu contoh sistem pelaporan yang sederhana. Kemudian ada dukungan pengguna, yaitu memberikan dukungan dan bimbingan bagi pengguna dalam menangani masalah terkait privasi dan keamanan. Nah, ada yang namanya sistem keamanan 2 langkah ya. Itu adalah sistem keamanan yang paling sederhana. Yang ketiga adalah edukasi tentang risiko online. Edukasi pengguna tentang potensi risiko yang ada di dunia maya serta cara-cara untuk melindungi diri mereka. Kemudian keamanan data dan kebijakan jaringan. Nah, ini penting ya. Ada 3 hal minimal, yaitu penggunaan protokol keamanan, kemudian ada enskripsi data, dan ada pencegahan kebocoran data. Protokol keamanan adalah implementasi protokol keamanan berlapis untuk melindungi data dari pengaksesan yang tidak sah. Sedangkan enskripsi data yaitu menggunakan enskripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi selama proses pengiriman dan penyimpanan. Nah, enskripsi data ini yang kemudian kita kenal sebagai password gitu ya. Berikutnya adalah pencegahan kebocoran data, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kebocoran data dalam sistem. Contoh kebijakan yang pertama adalah kebijakan penggunaan sandi. Nah, ini sering sekali disampaikan di forum, tapi dalam prakteknya biasanya ya kita bikin satu sandi untuk semua ya. Jadi kebijakan yang pertama terkait penggunaan sandi, yaitu standar kata sandi. Ini menciptakan kriteria yang untuk penciptaan kata sandi yang kuat demi meningkatkan perlindungan data pengguna. Jadi minimal misalnya 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil gitu kan, ada angka, kombinasi juga dengan karakter gitu, karakter atau simbol. Nah, kombinasi ini menciptakan kata sandi yang kuat gitu ya. Kemudian ada perubahan berkala. Jadi menyoroti pentingnya mengganti kata sandi secara berkala untuk mengurangi risiko akses tidak sah. Nah, ini penting. Jadi sebetulnya ya sekali lagi ini sering sekali disampaikan di forum, tapi perubahan kata sandi secara berkala itu jarang sekali digunakan ya. Kecuali kita gunakan misalnya untuk fasilitas umum. Jadi kalau kita ke kafe, kita ke restoran, kita ke hotel gitu kan, mereka menyediakan sarana wifi dan dengan kata sandi yang diubah secara berkala. Dan yang ketiga, kebijakan yang ketiga adalah pelatihan keamanan. Jadi memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara membuat dan menjaga kata sandi dengan aman. Itu contoh kebijakannya. Kemudian contoh kebijakan tentang protokol keamanan data. Ada akses yang terbatas. Jadi ini memungkinkan akses ke data dan sistem tertentu sesuai kebutuhan pengguna untuk menjaga kerahasiaan informasi. Kemudian pemantauan aktivitas. Menerapkan mekanisme pemantauan untuk mendeteksi akses dan kegiatan yang tidak wajar dalam sistem. Yang ketiga adalah tindakan darurat, yaitu menyiapkan prosedur dan respon yang tepat untuk menangani insiden keamanan yang terjadi dalam jaringan. Ya, ini kebijakan terkait dengan protokol keamanan data. Terkait dengan batasan akses pengguna, ada 3 minimal. Yang pertama adalah pengelolaan akses, yaitu menetapkan hak akses dan batasan yang jelas untuk setiap pengguna sesuai dengan peran mereka. Yang kedua adalah peran pengguna, yaitu mengidentifikasi keleluasaan dan tanggung jawab pengguna dalam penggunaan jaringan. Dan yang ketiga adalah penggunaan berkelanjutan, yaitu mengarahkan pengguna untuk selalu mematuhi batasan akses yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan.
Yang berikutnya adalah implementasi kebijakan dalam praktik, yaitu ada strategi penerapan, bagaimana mengembangkan strategi yang jelas dan terukur untuk menerapkan kebijakan penggunaan jaringan secara efektif dan terorganisasi. Ya, kemudian pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan rutin dan materi edukasi kepada pengguna untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang terakhir adalah audit berkala, yaitu melakukan audit untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan membuat penyesuaian yang dibutuhkan. Tantangan dalam pengelolaan kebijakan jaringan ini, yang pertama adalah resistensi pengguna. Ya, artinya menghadapi penolakan pengguna terhadap kebijakan baru dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan masalah dalam penerapan. Ini yang banyak sekali terjadi ya. Jadi terutama pengguna yang memang tidak paham kenapa sih harus ada pengelolaan keamanan jaringan gitu ya, pengelolaan kebijakan jaringan. Yang kedua adalah perubahan teknologi. Nah, ini perkembangan teknologi yang cepat memaksa kebijakan untuk terus diperbarui agar tetap relevan dan efektif. Yang ketiga adalah penegakan kebijakan. Fungsinya untuk menjamin bahwa kebijakan diikuti dapat menjadi tantangan, terutama tanpa sistem pemantauan yang memadai. Jadi tantangan ini sangat menarik. Baik, ada satu studi kasus tentang implementasi kebijakan yang sukses. Contoh nyatanya adalah menyoroti organisasi atau institusi yang berhasil menerapkan kebijakan penggunaan jaringan dengan baik. Banyak ya contohnya, kalau kita lihat di hotel, di kafe, di restoran yang mereka misalnya ada jaringan sederhana, ada layanan free wifi, tapi kan nggak free banget gitu, tetap ada ada password gitu ya. Nah, hasil positifnya kemudian didokumentasikan ya, sehingga didapat dari penerapan kebijakan seperti meningkatkan keamanan data dan penurunan insiden. Yang ketiga adalah faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan ini kemudian diidentifikasi elemen kunci yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan jaringan. Kesimpulannya adalah kunci kebijakan penggunaan jaringan itu ada pada ringkasan kebijakan, yaitu menegaskan kembali pentingnya kebijakan penggunaan jaringan yang efektif untuk melindungi pengguna dan data. Kemudian implikasi untuk pengguna, mendorong pengguna untuk memahami dan mematuhi kebijakan demi keamanan bersama, keamanan sistemnya maupun keamanan data. Yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Jadi memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan pembaruan kebijakan secara berkelanjutan. Jadi perlu juga kadang-kadang pembuat sistem itu membuat suatu angket ya, agar penggunanya bisa memberikan umpan balik. Dan umpan balik ini entah umpan balik yang positif ataupun umpan balik yang negatif, itu kedua-duanya jika ditanggapi dengan baik maka akan dapat meningkatkan performa dari sistem keamanan jaringan yang kita miliki. Baik anak-anak, ini adalah materi dari pertemuan kita kali ini. Kemudian di akhir sesi ini saya ingin kalian membentuk 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan mendiskusikan secara bersama mengapa kebijakan penggunaan jaringan itu penting ya. Dan tiap kelompok nanti dengan tema yang tadi ya, agar tidak kebingungan dan lebih terarah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Jadi silahkan diskusikan, jawab pertanyaan pemantiknya, kemudian simpulkan mengapa
kebijakan penggunaan jaringan itu penting ya. Sebagai contoh saya tampilkan pada video kali ini pada slide ya. Jadi nanti kita buat 6 kelompok. Kemudian ini contohnya, ini adalah pertanyaan pemantik untuk kelompok 1 ya. Jadi nanti ini tidak perlu di screenshot, nanti kalian bisa download dokumen yang saya tampilkan ini, kalian bisa download, nanti tautannya akan saya munculkan di deskripsi video ya. Jadi misal contoh ini untuk kelompok yang pertama. Jadi mengapa kebijakan penggunaan jaringan itu penting dan bagaimana kebijakan ini bisa melindungi kita. Ini tema yang harus kalian bahas. Dan pertanyaan pemantik agar diskusinya bisa berjalan dengan baik ada 5. Yang pertama dalam misalnya ya, karena tiap kelompok nanti berbeda. Dalam konteks dunia digital saat ini, apa yang Anda pahami tentang kebijakan penggunaan jaringan dan mengapa hal ini dianggap penting? 1. 2. Bagaimana kebijakan penggunaan jaringan dapat membantu melindungi data pribadi dan informasi sensitif pengguna, dan seterusnya sampai 5. Silakan didiskusikan, kemudian dijawab dan buat kesimpulan terhadap dua pertanyaan utama tadi. Mengapa kebijakan penggunaan jaringan ini penting dan bagaimana kebijakan ini bisa melindungi kita ya. Ini pertanyaan pemantik untuk kelompok yang kedua, kelompok ketiga, 4, 5, dan 6 ya. Nah, hasil diskusi ini Om Him berharap kalian bisa buatkan review dalam bentuk sebuah video pendek ya, tidak lebih dari 3 menit gitu ya. Mudah-mudahan, saya berharap 2 menit sudah cukup. Silahkan bikin reviewnya, kemudian video ini kalian uploadkan di sosial media kalian ya, sehingga nanti kalian tinggal menautkan atau mengirim tautan video di sosial media kalian di daftar pengumpulan tugas. Oke, paham ya? Jadi diskusikan dulu, sudah ketemu poin-poinnya, kemudian silahkan buat video ya. Jadi buat videonya tidak harus masing-masing, karena ini tugas kelompok. Silahkan buat video dalam bentuk kelompok, nanti berbagi peran. Kenapa harus berbagi peran? Karena ada penilaiannya ya. Jadi saya sampaikan di sini ada rubrik penilaiannya. Nah, ini kriteria penilaian. Yang pertama adalah konten diskusi, yang kedua kejelasan dan artikulasi cara kalian menyampaikan, kemudian kreativitas dan penyajian, kemudian ada interaksi dan keterlibatan, ada teknis produksi, ada kepatuhan terhadap aturan ya. Sudah ada nilai maksimal poinnya ya. Jadi di sini kalau saya buatkan tabel kira-kira seperti ini tabelnya. Jadi ada kriteria penilaian, ada deskripsi, ada skor maksimal. Oke. Tautan pengumpulannya nanti akan disampaikan di microset kelas kita ya. Kelas Om Him. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama hari ini ya. Tetap semangat, jangan lupa kesuksesan dimulai dari belajar hari ini. Masa depanmu tergantung pada apa yang kamu lakukan sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.